salam ceria, kembali lagi di acara Talk Kids, talk show-nya anak muda. Pembahasan kali ini tentang pengalaman suka dan duka di BBGP. Apa sih BBGP itu? BBGP atau Balai Besar Guru Penggerak adalah unit dari Kemendikbudristek yang punya fungsi untuk mengembangkan dan memberdaya calon tenaga kependidikan. Nah, sebelum menjadi BBGP Jatim, tempat ini bernama BPNTPK yang fungsinya untuk memproduksi media-media pengembangan kependidikan. Dan sampai sekarang fungsi itu tetap bertahankan di BBGP ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sambut tamu kita hari ini. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, boleh kenalan terlebih dahulu ya. Oke, mulai dari kakak ini dulu. Hai, kenalin aku Lolita Hera Seranggraini, bisa dipanggil Lita dari SMK Senopati. Salam kenal semua. Oke, Kak Lita. Lanjut kakaknya. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasetya Hermawan dari siswa SMKN Bambuturan. Bisa dipanggil siapa nih? Bisa dipanggil Tio. Kak Tio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanjaki Nikosi dari SMKN Bambuturan. Bisa dipanggil Sean. Oke, Kak Lita, Kak Tio, sama Kak Sean. Oke, ini kan lagi magang nih, ya, Iya. siswa SMK. Oke, magangnya di mana sih? Di BBGP, Jawa Timur. BBGP. Oke, tahu nggak kepanjangan dari BBGP itu apa? Tahu dong. Ya, Apa pasti sih? Balai Besar Guru Penggerak. Iya. Oke, bagus. Nih, kan beda-beda sekolah, ya, dari Senopati sama SMK 2 Buduran. Jarak rumah tentunya beda ya. Iya. Nih, kalau dari Kak Sean dulu deh, jarak rumah ke tempat magang berapa menit kira-kira? Rumah saya kan di Sedati, jadi kira-kira kalau dari Sedati ke sini itu kurang lebih 4 km. Kilometer. Berapa menit tuh? Kurang lebih 5 menitan. 5 menit. Itu udah sama macetnya nggak? Oh, kalau Biasanya? macet beda lagi. Kemarin saya kena macet, ada truk cuklek. Apa truk juga itu? Bannya lepas. Oh, banyak lepas. Kocak juga nih. Oke. Berarti itu udah kalau macet beda lagi ya, Ya, ceritanya. beda. Mungkin sekitar 7 menit, 8 menit lah. 7 menit sekitar 8 menit. Tergantung macetnya gimana itu. Oke. Kalau Kak Tia nih, rumahnya sama nggak sama Kak Sean? Oh, Deketan? beda jauh. Beda jauh. Rumah saya di Sidoarjo Kota. Untuk jarak rumah saya ke gedung BBGP ini sekitar 10 km kurang lebih. Untuk perjalanannya Berapa menempuh menit tuh? sekitar 20 menitan kurang lebih. Itu sudah kalau kejebak macet nggak? Oh belum, kalau kejebak macet sekitar 30 menitan, itu bisa lebih. Lebih. Kak Lita nih, Rumah saya kan di Kuangsan ya, jadi jarak dari rumah ke kantor BBGP 3,1 km lah, sekitar 8 menitan. Kalau macet ya 10 menit. jadi yang paling jauh Kak Tio ya? Iya, betul. Paling dekat Kak Sean. Sidoarjo Kota ini soalnya. Oke, nih masuknya PKL nih pas di BBGP itu jam berapa? Awal-awal itu setengah 8 sih, Setengah setengah 8 sampai jam 4. Cuman kalau hari Jumat setengah 8 sampai setengah 5. Berarti punya waktu dong ya buat sarapan di rumah. Iya, siap-siap. Jadi gak terburu-buru nih. Kan kalau sekolah kan 6.45 sudah sampai di sekolah. Gitu. Jadi ini punya waktu buat persiapan lah ya. Oke. Nih, makin seru aja obrolan kali ini. Sebelumnya teman-teman di rumah pada kepo kan pertanyaan selanjutnya seperti apa? Tanpa basa-basi lagi, kita mulai langsung sesi tanya jawabnya. Oke. Nih, aku mau tanya-tanya tentang kalian magang di BBGP ini kayak apa sih, seperti apa kebiasaannya? Mulai dari Kak Tio dulu ya, kita ambil dari yang tengah dulu. Oke. Mulai dari kapan nih udah magang di BBGP ini? Saya magang di BBGP mulai dari bulan Oktober. Oktober. Di sini saya magang di sini udah berjalan 4 bulan. 4 bulan. Kan dikasih jatah kan sama Iya. sekolah itu berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Oh ya sama ya. Iya, Iya. Berarti kita kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan Dua lagi bulan keluar lagi. ya. Oh. Kalau Kak Lita nih, Sama, tapi mereka duluan masuknya. Saya masuknya tanggal 17 Oktober.
dan selesainya juga ini udah berjalan 4 bulan, jadi kurang 2 bulan lagi gitu. Berarti memang dikasih jatah 6 bulan ya? Iya, dari sekolah 6 bulan juga. Oke. Nih, kan sudah magang di sini perjalanan 4 bulan ya? Iya, 4 Tadi bulan. kurang 2 4 bulan. bulan. Pastinya banyak dong pengalaman dan juga materi yang sudah didapat gitu loh. Mulai dari Kak Sean nih. Materi pertama kali itu waktu itu disuruh bikin video tentang kurikulum merdeka, terus edukasi gitu, operasian kamera, seperti itu. Ya, Betul. Ini jurusan multimedia ya? iya, Ya, jurusan multimedia. Kalau Kak Lita nih, jurusan apa? Jurusan RPL. Oh, RPL. Oke. Jadi agak sedikit ya melenceng Melenceng. dari Iya. multimedia Kasihan ya. broadcasting. Ya, kasihan. Gak apa-apa ya, nambah ilmu. Ya, bisa belajar belajar. banyak juga. Bisa belajar, sharing-sharing Ya. gitu. Nih kalau Kak Tio udah dapat apa aja kan? Gak seharusnya sama terus kan sama Iya, Kak Sean. saya dulu tuh awal-awal magang di BPGP wawancara sama disuruh buat poster. Oh, booster. Oke. Sesuai ya, Ya, buat sesuai poster. sama jurusan saya multimedia. Ya, oke. Kak Lita nih, dari Kak Sean kan tadi sudah membuat video edukasi, pengoperasian kamera, buat desain, terus kalau Kak Lita nih, apa? Kan RPL, Iya. agak jauh mungkin Hmm. bisa dibedakan atau enggak gitu sama pembimbingnya di BPGP ini? Kalau dibedakan sih enggak ya, karena memang kita di sini magang dianggapnya semua sama rata, meskipun jurusan Iya, nggak apa-apa. jurusannya multimedia, broadcasting, Iya. RPL itu ya sama aja. Cuman waktu awal masuk di sini tuh materi yang saya dapat pertama itu waktu itu disuruh bikin profil BPGP, terus disuruh bikin poster, pamflet kayak gitu. Ya sebenarnya agak bingung sih, cuman gak apa-apa, tapi juga diajarin sama teman-teman dari Iya. multimedia juga. kita Jadi, saling sharing. iya, juga. saling Sharing. sharing, banyak belajar juga, diajarin itu nggak paham bisa nanya gitu. Nih, kan sebagai siswa SMK tentunya belum tahu kan tempat mana yang harus kita cari ilmunya, harus kita cari pengalamannya gitu loh. Tahu kalau BPGP ini menerima siswa-siswi untuk magang itu tahu dari mana? Rekomendasi kah atau cari tahu dari Google atau website gitu? Atau memang keinginan pingin di sini gitu? Sebenarnya sih waktu itu awalnya pengen ke studi foto ya. Ya. Cuman lagi overload itu full. Jadi kita tanya-tanya ke teman, cari informasi. Akhirnya dapat di sini menerima tempat magang di BPGP, jadi masuk ke sini. Oh, berarti dari sumber informasi dari teman ke teman. Iya, teman ke Oke. teman. Banget, Kak. Soalnya kakak kelas juga pernah magang Pernah di sini dimakan juga. di sini. Ya. Oh. Kalau Kak Lita nih dapat rekomendasi dari siapa? Sebenarnya rekomendasi dari sebelumnya dari kakak kelas juga pernah ada magang di sini RPL, tapi itu udah lama sih ya. Terus akhirnya wali kelas saya juga ngasih tahu ini loh BPGP menerima anak magang lagi gitu. Tapi sebenarnya juga tempat tujuan magang saya itu bukan di BPGP, tapi di tempat lain. Iya. Ya sama kayak saya tadi, tempatnya tuh di Mass Media daerah Tropodo. Tapi karena kebetulan di sana lagi overload, akhirnya kita mau nggak mau masuk di BPGP sini gitu. Meskipun ya agak melenceng lah jurusannya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya, banyak Cuma belajar juga. cari pelajaran Iya, dan pelajaran pengalaman. pengalaman. Oke, bagus tuh. Nih, kalau RPL, kalau boleh tahu, RPL itu gimana sih pembelajarannya? Sesuai nggak kalau ada di BPGP ini? Ada yang sedikit aja, mungkin kayak masuk nih di pelajaran aku seperti biasa yang di sekolah gitu, atau nggak sama sekali ada masuknya materi di sekolah itu di gedung ini? Sebenarnya kalau dibilang masuk sih enggak ya, karena kan beda ya. Ini multimedia. Iya. Multimedia pasti kegiatannya kayak syuting, Iya. terus apa kamera gitu. Desain. Kalau ya desain RPL itu lebih ke rekayasa perangkat lunak. Jadi kita bikin software, aplikasi, dan itu benar-benar harus di komputer terus gitu loh. Jadi kalau kayak pegang kamera pasti udah enggak banget, karena memang harus tetap di komputer. Dan dibilang di sini pelajarannya sama di RPL sih paling cuman kayak bikin poster, pamflet, ya itu juga masuk di RPL tapi lebih ke desain gitu aja, bukan ke pelajaran jurusan gitu. Nih, kalau Kak Sehan sama Kak Tio multimedia, kan seringnya sih sekarang multimedia kan banyaknya desain, visual poster, gitu ya. pamflet. Tiba-tiba ke masuk materi pengoperasian kamera nih, sempet
kaku nggak kayaknya kayak aduh kan nggak biasa nih pegang kamera, biasanya di laptop juga desain gitu. Sempet gitu nggak? Ya waktu itu pas pengerjaan kamera ya, Pas awal pakai di- auto ya. pas awal bentar. Nah, sedikit cerita ya. Iya silakan. Pas dulu piket harian di Sarana kan? Ya, Di Sarana. Sarana dipinjemin kamera. Nah, kata karyawan di sini atau kata Pak nah, sebut saja Pak Hendrik. Iya. Nah, Pak Hendrik bilang gini, ini ada kamera, boleh kamu pinjem. Ya, saya sama Sean mau minjem, tapi Pak Hendriknya bilang jangan pakai auto. Iya. Nah, pas saya pinjem, saya kan foto-foto di lantai atas. Pas saya kembaliin itu saya lupa nggak kembaliin ke manual, masih ke auto. Nah, besoknya itu salah satu temen saya namanya Zaki dimarahin sama Pak Hendrik. Kak Hendrik bilang gini, kamu pakai auto kayak anak TK ini. Ya gitu Tapi itu lah. pengalaman Iya. ya. Pengalaman nggak apa-apa. Baru belajar. Untungnya bukan kita yang dimarahin. Jadi temannya yang kena. Padahal limbahnya di sini. Oke, semakin seru aja nih pemirsa. Sebelum pertanyaan selanjutnya nih, kita dengerin satu musik terlebih dahulu. Kembali lagi di Talk Kids, talk show-nya anak muda. Nah, kita akan lanjutin obrolan kita tadi nih. Oke. Tadi kan sempat dengar nih, ada piket ya tadi. Pas cerita pengalaman tadi ya. Piket, maksudnya piket itu gimana ya? Piket kita itu, maksudnya piket bersih-bersih kah atau piket jaga gitu? Piket itu kayak jaga ruangan gitu. Peruangan itu tugasnya peta-peta. Kalau di Sarana diajarin kamera, Iya. terus produksi, ngedit, diajarin bikin naskah itu. Peta-peta sih sebenarnya. Oke. Nih, sejauh ini nih, kan katanya itu beberapa ruangan yang dijaga, Iya. yang dipiketi. Nih, ruangan yang mana sih yang paling disukai itu? Kalau aku sih lebih suka resepsionis ya. Resepsionis. Ya resepsionis karena memang jaga di depan lobby gitu. Bagian gimana itu? Resepsionis ya pas misal ada tamu nanti ya kayak biasa disapa, Iya. terus disuruh ngisi buku tamu juga dan ditanya keperluannya ada apa. Berarti nerima tamu Iya, nih. sama yang rumah tamu. Kalau ada tamu datang gitu, jadi bagian yang menerima Iya, itu. betul. Oke. Kalau Kak Tio nih, kayak seru banget, excited nih. TU gak sih kita? Heeh, TU. TU. Betul banget, Oh, TU. sering piket bersama. Sering. Oh, jadi piketnya itu satu sekolah gitu kah? Enggak. biasanya Campur diacak sih ya, gitu. diacak. Diacak. Ada 2 kategori, pagi sama siang gitu. Di TU Betul itu banget. gimana piketnya? Di TU itu biasanya kalau nggak ada kerjaan dia gabung resepsionis ini tadi. Oh, sama. Mantu-mantu ya, kadang itu ngerekap data. Seperti itu. Oke. Tapi Theo lebih banyak anggurnya nggak sih? Betul banget. Betul banget. Seperti itu. Oke. Biasanya. Ini berarti
tempat yang paling favorit kalau buat piket itu resepsionis sama TU. Iya. Oke. Oke. Pernah nggak ada kejadian gitu atau kejadian lucu, entah horor atau gimana pas lagi piket gitu? Lucu Kayaknya sih. nggak ada sih yang Nggak horor ada. yang tadi Iya. itu sama ada. Belum ada, belum ada. Itu horor Belum pernah. banget. Horor banget. Horornya kayak gimana ya kak? Ya horor habis dimarahi. Nih, kan banyak nih ya yang magang, bukan cuma kalian aja. Ya, Pas piket itu kan juga ada pembagiannya. Iya. Ya, yang lain itu ada tugas sendiri gitu ta. Ya kalau kan itu ada 2 waktu kan, pagi Iya. sama siang. Nah kalau yang kebagian siang ini kan yang pagi piket dulu, yang siang ini nunggu di ruang magang. Belum di studio sebenarnya ada ruangan sendiri kayak kelas itu, jadi satu. Terus yang piket siang itu nunggu di situ. Kerjain tugas juga. ya, Ya. tugas yang Ya kayak kalau Belum dikasih selesai. video edukasi yang ngedit, bukan ngedit. Tuh. Kalau boleh tahu nih, sudah perjalanan 4 bulan magang di sini ya. Berarti banyak dong kesan suka maupun dukanya yang dilewati bersama. Kalian ini kan berteman kan, nggak Oh, punya iya, sendiri sama, kan? pasti. Iya. Solid Solid banget. kan? Solid. Solid. Aku ngapain? Wah, asik. Asik. Oke. Lucu nih. Dari Kak Sean dulu deh. Kayaknya nih punya peristiwa yang benar-benar banyak nih dan pengalamannya tentu asik kayaknya. Kalau dari sukanya dulu ya. Iya. Kalau dari silakan. sukanya sih ya bisa ketemu teman baru, Iya. terus dapat pengalaman yang banyak, ilmu yang banyak. Jadi ya itu tadi kita bisa dapat ilmu yang tidak diajarkan tidak diajarkan di sekolah, diajarkan di sini. Itu kalau buat bekal kita bekerja Ya, ke depannya. kita Gitu ya. bisa tahu gimana dunia kerja itu seperti apa. Ya, nih spill dong cerita satu peristiwa yang paling lucu gitu menurut Kak Sean. Ayo, buat kita tertawa dong ya. Paling lucu. Apa ya paling Pas lucu ya? syuting sama Pak Jatmoko. Pas syuting sama Pak Jatmoko. Ngapain tuh? Nih, Apa gitu? Waktu itu pas syuting keluar outdoor ya. Outdoor ya. Di mana tuh? Di daerah Rungkut Surabaya. Rungkut. Nah, pas Jauh. itu kan berangkatnya ke sana bareng naik mobil gitu. Ya. Nah pas perjalanan itu kan yang nyetir Pak Jangan ketawa Pak dulu. Jatmoko. Nah, waktu di perjalanan itu kita diajak balap itu. sama orang. Iya. Terus pas kena polisi tidur tuh kita di dalam mobil itu lompat semua kepala kena atap itu. Kakak juga ikutan juga. Enggak, karena beda kelompok. Ya, Beda soalnya kelompok. beda kelompok waktu itu. Emang kejedot di, Iya. di mobil itu. Soalnya yang di belakang itu wah sakit banget. Ya karena duduknya paling belakang Iya. ya. Berarti deket bagasi Atas dong ya. ban juga kan. Aduh. Sakit sih. Emang itu nih yang herannya tuh siapa yang ngajak balap itu? Ya Pak Jarmoko itu yang nyetir sendiri itu. Oh ngajakin nih kalian, Iya. balapan tak sama itu gitu Iya. dah. Oh lucu nih lucu. Kalau Kak Tia nih mungkin selain dari tadi balapan sama Pak Jatmoko, iya Ya, Iya. ada dong ya. ada. Pas syuting di studio Ya. sama anak magang dulu. Pertamanya saya itu disuruh jadi kru. Ya. Terus pas udah nyampe di gedung UGB di studio diubah disuruh ngedance gitu. Ngedance kayak gimana? Ngedance Kayak apa-apa Korea gitu. Ah. Terus. Yes. Ya apa ngedance terus ya udah apa habis ngedance disuruh Ngapain? nampilin tahun baru kayak perayaan tahun baru kayak Iya. buat pelajaran anak-anak. Milenial Iya. sekarang Iya. gitu. Tema apa tuh kejadian itu? Dampak sosial media Dan dampak lingkungan sekitar. di remaja milenial sekarang. Nih, kaget kan tentunya ya. Tiba-tiba pertama udah ditentuin jadi kru. Habis itu langsung disuruh ngedance. Itu dilaksanain nggak pas iya, ngedance di situ? harus Ikhlas enggak kak ya? harus seharusnya nggak ikhlas. Pertama itu malu. Iya. Nah, soalnya kan di video juga kan. Iya. Wis mau nggak mau tugas kan ya wis apa ngedance. Ngedance apa tuh? Kalau boleh Lagunya tahu. lagu apa ya, Lagu Kak? apa pasti? Blackpink. Blackpink. Oke, kocak nih. Itu
memang ngedance-nya sendirian apa atau beberapa kelompok gitu orang gitu? Berkelompok ayo. Berkelompok ada 4 orang. Siapa aja tuh, boleh di-spill dong. Eh, Laki-laki semua kah? enggak, laki-lakinya 3, perempuannya 1. Satu. Dulu yang ngedance saya, Zaki, terus anak magang dulu dari SMK Persatuan Tulangan Mufti, sama anak Itaba dulu namanya Nanda. Nanda. Oh, oke. Nih, kalau Kak Lita, peristiwa ataupun cerita suka dukanya magang di BPGB ini apa aja sih? Kalau peristiwa lucu sih masih belum ada ya, karena memang masuknya telat. Tapi kalau ya itu paling cuman lebih banyak seriusnya aja sih, tugas terus gitu. Kalau dukanya nggak ada, paling cuman karena capek aja. Capek ya? Banyak kegiatan syuting di luar, di tempat-tempat yang berbeda, sampai jauh-jauh juga. Ya itu aja. Kalau sukanya ya pastinya dapat ilmu juga, meskipun bukan jurusan multimedia broadcasting ya, tapi Seenggaknya punya ya seenggaknya punya ilmu itu. ilmu bekal gitu tentang multimedia. Terus bisa kenal teman-teman juga yang dari berbagai sekolah, ada yang dari persatuan, buduran, bahkan ada yang sampai luar kota gitu. Ya itu udah senang banget. Terus saya juga bisa tahu karakteristik teman-teman di sini tuh kayak gimana. Beda-beda Ya gitu beda-beda ya, pasti tipenya. macam-macam gitu. Nih, oke. Nih, sejauh ini nih ilmu yang paling disukai kan mestinya ada dong dari pembimbing, kayak bikin video edukasi, bikin talk show, bikin apa tadi, pamflet gitu. Ya poster. Kalau pas nih ya materi yang paling dijadikan favorit nih biasanya itu apa? Banyak sih ya. Banyak ya, sebenarnya banyak ya. Banyak sih. Cuman yang paling berpengaruh itu pas jadi sutradara, pas talk show. Jadi kita tahu apa yang harus dipersiapkan. Pernah jadi sutradara? Pernah ndredeg malah. Ndredeg ya. wah. Iya ndredeg. Udah ndredeg, gugup, terus pikirannya udah kacau nggak sih ya, takut gagal atau gimana? Mau tidur lu mimpi talk show. Tiba-tiba mimpi talk show. Ya ampun, Aneh. saking Memang gitu. Aneh. Oke. Nih, Kak Sayan nih ya, pernah nggak jadi talent gitu? Jadi talent pas syuting Ya syuting outdoor. Ya terserah pernah. maupun di ruangan Pernah waktu itu materinya tentang norma gitu. normal. Jadi norma sosial lah. Ngobrol bareng sama keluarga, menghabiskan waktu sama keluarga. Yang pertama kali jadi talent ya pas itu. Pas syuting di Rungkut itu ya. Ingin nggak jadi sutradara lagi? Enggak. Nah, apa? Capek ya? Capek. Tapi kalau dikerjain dengan enjoy, tenang, maksudnya punya bekalnya, punya materinya tentang penyutradaraan pasti Ya, pasti bisa lah gitu. Pokoknya selagi dibantu sama temen-temen pasti lancar lah gitu. Tapi pegal. pegel banget ya. Ini, Tia mau nggak jadi sutradara ataupun kayak Astrada gitu. Astrada gitu? Kalau Astrada sih mau, kalau sutradara enggak dulu. Kenapa? Ayo coba. Mau. Ini Coba ya. kalau kali tahu udah pernah nggak jadi sutradara? Sudah pernah. Ya, Pas apa itu? Waktu itu pas Project ini, apa nih? project talk show juga, tapi talent narasumbernya ini seorang ini apa namanya atlet pendayung. Oh, Nah pendayung. itu sebenarnya saya juga, dan di situ benar-benar ribet banget karena diundur terus gitu, karena ketepaan sama ada acara juga dari kantor, jadi mau nggak mau harus diundur terusannya. Dan ya itu tepat waktu di hari hanya ini Iya. kok malah jadi kayak gimana ya, kayak kacau gitu. Karuan. Nggak karuan, banyak Nontonnya cutnya nggak ke gitu. jalan. Tapi memang kalau pertama kali bingung nggak sih? Iya, yang pertama dipersiapkan kali memang apa bingung aja? karena ya tahu kan jurusan cara PL, jadi belum pernah yang namanya jadi sutradara, syuting juga nggak tahu gitu. Kaget aja. Oke. Nih, kan beda-beda sekolah ya. Kira-kira nih, ada nggak temen yang biasanya itu kayak suka bikin apa ya, greget gitu? Ada ya, mesti ada ya beberapa karakter. Terus Banyak, dan itu juga banyak sih. ada yang bikin membangun suasana lucu gitu pas genting-gentingnya, tapi dia masih bisa lucu gitu. Ada nggak biasanya? Banyak sih ya, banyak banget. Justru dari berbagai sekolah ya itu lebih banyak lucunya gitu. Nih kan udah 4 bulan jalan, otomatis jadi
yang paling sepuh gitu ya, paling tua gitu, paling senior Orang masih ya. muda ya dibilang Iya, tua. maksudnya paling senior buat datang di gedung ini. Tapi kan kita tidak di gedung ini tidak mensenior dan menjuniorkan yang baru Karena kita ataupun yang sama. lama ya, kita sama ya. Sama-sama. Nih, jadi yang paling senior ngelihat beberapa karakter gitu, suka kaget nggak? Maksudnya, loh beda nih kayak gitu. Kayak kan berbagai macam-macam kemampuan per anak itu gitu loh. Saya mau tanya nih, udah hafal nggak teman-temannya dari sekolah mana aja? Coba dong disebutin. Yang apa nih, yang lama atau yang baru-baru ini masuk? Yang baru-baru ini masuk kan kalian jadi yang senior sendiri gitu. Ya, dari sekolah mana aja? Dari sekolah mana aja nih? Kalau yang baru-baru ini kan dari SMKN Pungging ada, terus SMKN Islam Antartika. Kristen 5 Ya. Lamongan itu, Ya. terus Amin. Antartika 2, terus Al Amin, terus apa lagi? SMKN Mojanyar, Mojanyar, ya Mojanyar, itu. benar. Ada nggak yang dari Surabaya? Ada kemarin baru masuk 2 lagi kok. Dari Ya. sekolah mana aja itu? Itu dari SMKN 2 Surabaya sama SMK YPM 5 Sukodono. Sukodono itu termasuk. Sukodono Sidoarjo. Oh, masih Sidoarjo. Iya kan? Daerahnya jenenge Sukodono. Oh, iya iya. Cuman kan itu masuk daerah Sidoarjo Kota. Oke. Siap. Nih, udah kebahas semua, terkupas semua nih tentang kegiatan di BBKP. Sekarang minta kesan dan pesannya buat BBKP maupun teman-teman yang sedang magang di sini di BBKP. Dari Kak Lita dulu deh. Dari Kak saya Aku dulu. dulu Ya silakan. Kalau kritik buat BBGP sih nggak ada ya. Kesan dan Ya, pesannya. kesan dan pesan ini buat teman-teman yang baru magang di sini, yang baru mulai masuk magang di BBGP. Ya pesan buat kalian sih semangat aja. Capek itu wajar karena emang kegiatannya syuting. Nah yang pasti itu pokoknya kalau kita udah kenal banyak teman, akrab sama banyak teman itu pasti capeknya nggak kerasa karena kita ngajarinnya bareng-bareng ya, capeknya juga bareng-bareng. Tuh. Pasti ya kayak gitu. Keren sih, keren. Kalau Kak Tio nih, kesan dan pesannya. Pesan dan kesan saya, kalau magang yang giat, jangan pernah telat. Iya. Siapa itu? Pernah telat kan? Sering telat. Lanjut. Magang yang giat, jangan pernah telat, jangan pernah bolos, jangan pernah bolos. Nanti ada akibatnya. Iya. Oke, Kak Sani. Ya pesan buat BBGP semoga semakin jaya dan Amin. semoga semakin mengeluarkan guru-guru yang berprestasi juga. Kalau pesan buat teman-teman magang nih, Ya pesan buat teman-teman magang, raihlah sebanyak mungkin ilmu yang ada di sini karena kita gak bakal tahu apa yang terjadi di dunia kerja di luar sana. oke, keren banget. Oke, pemirsa, ternyata banyak sekali yang bisa kita dapat dari pengalaman magang mereka. Tidak kerasa kita udah sampai di ujung acara. Makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di Talk Kids Talk Show-nya anak muda.